Gimana tuntun saya? Coba. Walaula nafara min kulli firqatin yatafaqqahuna minhum ya. Liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Kurang lebih demikian. Yang artinya hendaklah di antara kalian ini ada yang yatafaqqah, tapi bukan masalah fikih aja ini. Yatafaqqah yakni memperdalam ilmu Islam, semua tauhid dan juga fikih. Bukan hanya tauhid aja, tauhid tanpa fikih enggak ada artinya. Enggak ada artinya. Anda sudah waduh hebat, Tuhan hebat, kuasa. Setelah kuasa memberikan fikih aturan hidup nggak diterima, ngapa artinya itu? Nggak ada artinya. Jadi antara tauhid dan fikih harus. Fikih aja tanpa tauhid, tidak percaya Tuhan, sholat sampai hitam dainya nggak diterima. Percaya sama Tuhan nggak sholat sama saja. Atau sholat dengan seenaknya sendiri, tidak dengan apa yang telah diatur oleh Allah, sama saja. Nah, jadi yatafaqqah di sini adalah orang yang memperdalam agama. Dan waliyunziru, kurang lebih demikian, qaumahum idza raja'u, dan idza raja'u ilaihim, dan mereka ketika kembali menyebarkan apa yang mereka pelajari itu. Itu di Quran diisyaratkan. Kenapa? Karena memang begitu. Jangankan di zaman dahulu, zaman sekarang pun orang yang belajar di pesantren nggak sama. Walaupun sudah teknologi sedemikian rupa, pelajaran sudah di radio ada, tapi di radio barangkali sejam, 2 jam sehari, tidak sama dengan yang di pesantren. Nah, begitu, apalagi zaman Nabi keadaannya tidak sama, walaupun semuanya khair. Apalagi ada di ayat Quran disinggung, wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq. Wahai Nabi, orang-orang desa itu ada yang munafik, dan di sekelilingmu ada yang keterlaluan dalam kemunafikan. La ta'lamuhum wa nahnu na'lamuhum. Engkau tidak mengetahui mereka, kami mengetahui mereka. Noh, saking canggihnya ini, barangkali dainya hitam ini yang munafik ini di zaman Nabi, sampai orang-orang tidak tahu. Nabi Allah mengatakan, walaupun ini lahir ayatnya, mengatakan engkau tidak tahu Nabi, aku yang tahu. Hitam barangkali dainya. Kalau berjihad barangkali yang banyak lukanya barangkali di medan tempur. Tapi begitu keadaannya. Nah, siapa mereka? Nggak tahu. Kalau nggak tahu, bagaimana kita mau ngambil Islam dari sahabat? Padahal setelah Nabi tiada, Islam kita dari sahabat. Keadaannya mereka begitu. Maka itu wajib adanya naib yakum maqaman Nabi. Seorang yang memimpin, yang tahu Islam, menempati posisi Nabi. Ilmunya harus ngetop ini. Harus tahu Quran dari alif sampai iya. Loh, apa begitu? Iya. Kalau wakilnya Nabi tahu alif sampai lam, wakilnya Nabi dari alif sampai fa. Wakilnya lagi dari alif sampai sad. Wakilnya lagi dari alif sampai dal. Wakilnya lagi dari alif sampai jim. Wakilnya lagi alif sampai ta. Sekarang alifnya aja udah nggak ada. Kan? Kalau misalnya wakil itu mesti lebih bodoh daripada yang diwakili. Umpamanya Nabi dari alif sampai ya, wakilnya dari alif sampai satu huruf di depan ya, lam. Wakilnya lagi satu alif, setelah itu satu huruf terus sampai sekarang alifnya sudah hilang. Begitu. Apa begitu? Tidak begitu. Katanya rahmatan lil alamin ini Islam. Islam bukan 99% Islam, bukan 98 Islam, tapi Islam rahmatan lil alamin. Islam 100%. Maka itu ilmunya harus canggih ini. Harus tahu Al-Quran dari alif sampai ya. Barangkali kita akan lengkapi di setelah ini, tidak tahu setelah apa ya. Salawat ala Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shallu ala Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tadi kita membahas mengenai imamah secara umum. Jadi harus pandai orangnya. Karena apa? Yakni harus tahu Quran dari alif sampai iya. Karena tugas seorang imam menafsirkan Quran kepada umatnya. Kalau ilmunya kurang ya saja, nanti umatnya keliru menafsirkan ayat-ayat ya, imamnya tidak bisa meluruskan, ya kan? Atau ada orang, wahai Amirul Mukminin, saya mau tanya nih mengenai ayat ini. Waduh, walafu minkum, mana nggak tahu. Ini nggak lucu kalau imam semacam itu, ya kan? Pernah itu ada
seorang khalifah, cuma tak perlu saya sebut namanya. Apa yang dimaksud dalam ayat ini wahai Amirul Mukminin? Dia jawab, ana nggak tahu. Jadi maknal kalalah itu kurang lebih ada maknal kalalah. Jadi ada kata-kata kalalah kurang lebih di Quran, ditanyakan apa maknanya ini, dia nggak bisa jawab. Terus orang lain menjawab, Allah dia lebih tahu dari ana dari Quran. Kalau Amirul Mukmininnya begini, harbatin katanya jamaah rusak. Ya kan? Jadi dari tinjauan nakli tadi kita lihat bahwa imam itu wajib adanya. Wajib Islam itu menyediakan imam. Sekarang dari nakli. Kalau tadi akli, dari tinjauan rasional kita, bahwa tanpa imam berantakan deh Islam tuh. Bagaimana naklinya sekarang? Banyak sekali dalam Al-Quran. Salah beberapa ayatnya, bukan salah satu ayatnya sebab saya nukil ini 3 ayat. Dalam beberapa ayat dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang terkenal ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpin di antara kamu. Wajib itu. Adanya pemimpin mesti. Oh, kok bisa mesti? Loh, apa mungkin Allah menyuruh kita makan nasi, tidak dikasih nasi? Ayo silahkan makan nasinya, umpamanya. Tapi kita nggak dikasih nasi. Itu al-amr bimala yutob, perintah kepada yang tidak mampu kita lakukan. Dia makan nasi nggak ada nasinya, kan? Taatlah kepada imam, Allah nggak ngasih imam. Nah itu perintah kepada bimala yutob. Ayat yang lain dikatakan balligh ma unzila ilaik fa illam taf'al fama ballaghta risalata. Ini juga menunjang dalil akli yang tadi. Sampaikan Muhammad apa yang telah diwahyukan kepadamu. Kalau kau tidak nyampaikan, sama halnya kau tidak menyebarkan agama ini. Ajib, ini masalah imamah ini. Sampaikan itu bahwa setelah engkau ahli, kalau nggak nyampaikan, engkau sama dengan tidak menyampaikan agama. Kenapa? Padahal itu hajjul wada. Nabi 23 tahun tidak pernah dia itu melakukan yang tidak berguna. Beliau tingkah lakunya sampai jadi ukuran kok. Kan sunnah itu adalah perkataan dan tingkah laku Nabi. Semua bernafaskan Islam. Tapi kenapa gara-gara satu ini beliau ditolak? Karena jangankan Nabi Muhammad wafat, sebelum wafat aja masih sakit, buyar sudah Islam. Apalagi sampai meninggal. Kalau sudah wafat, Islam habis. Semua sudah berijtihad. Dan sudah saya katakan tadi, wawasan sosialnya orang Islam baru masuk 2 tahun, ada yang sudah 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang cerdas, ada yang bebel, ada yang jauh dari Rasulullah, ada yang dekat dari Rasulullah. Semuanya itu kompleks, berijtihad sendiri. Hah? Ya, ada yang munafik lagi. Bahkan satu surat di Quran disebut surat munafikun, orang-orang munafik. Asbabun nuzulnya turun sama siapa? Dan itu bukan orang kafir, jangan disebut kafir. Wah, kafir nggak sholat. Munafik itu yang dainya juga hitung jihad sama Rasulullah, tapi ya dalamnya kafir. Tentu ada maksud-maksud tertentu. Sampai canggih sob. Katanya Allah, la ta'lamuhum wa nahnu na'lamuhum. Kamu tidak tahu mereka, kami tahu mereka. Dihazak sama Allah. Wa makaru wa makarallahu innallaha khairul makirin. Kalau engkau beri umur panjang, itu supaya engkau lebih dalam nanti di neraka. Bukan aku ini tidak bisa membasmi engkau, tapi Islam ini menghukumi lahir, tidak menghukumi batin. Nah, dengan keadaan itu semua tidak dipimpin umat, fa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Dari alif sampai iya yang kau sebarkan tadi akan hancur. Seandainya tidak ada penjaga setelah engkau. Itu maksudnya kenapa kalau Nabi tidak menyampaikan ayat yang bersangkut dengan imamah setelah beliau, Allah mengatakan kau sama dengan tidak menyampaikan agama, karena itu tadi berantakan sudah. Dan sudah saya kutip tadi di Bukhari, di Sahih Bukhari, waktu Rasulullah masih sakit ini, belum meninggal, berikan kertas kepada pena, ada satu orang yang jangan kasih, kata satu orang. Nabi sudah mengigau, yahjur innahu layahjur, sesungguhnya dia sudah mengigau, meracau. Di ngomongnya udah tidak sadar, di ngomongnya itu sekedar ngomong aja, nggak tahu apa yang diomongkan itu maksudnya meracau, mengigau atau yahjur itu. Ini Nabi belum wafat. Atau ketika sakit, Usama kok pergi ke sana? Sebagian orang tua-tuanya tidak mau karena Usama masih muda.
Sampai dilaknat sama Rasulullah. Dipasang lagi bendanya Usama, pergi kau. Dan laknat Allah kepada orang yang membangkang terhadap tentaramu, terhadap kepemimpinanmu. Sampai dilaknat, masih saja kembali. Dengan alasan nabinya apa? Wah, pakai alasan. Wah, alasannya ada nabi lagi. Alasannya nabinya sakit, wah, yang memerintahkan nabinya. Dia mau membantu nabi, padahal nabi menyuruh dia pergi untuk membantu beliau dalam bidang lain. Sakitnya nabi cukup diurus beberapa orang, dan itu sudah ada. Dan itu sudah nabi sendiri sudah mengatakan biru ya biru, berarti Allah menyuruh nabi berkata biru. Kalau putih berarti Allah menyuruh beliau berkata putih. Jadi istilahnya fa'illam taf'al, kalau engkau nggak nyampaikan sama dengan tidak menyampaikan agama. Karena apa? Tidak ada penjaga. Kalau tidak ada pengganti setelah nabi. Kemudian di dalam ayat yang lain dikatakan innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu wa yuqimuna sholata alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya yang menguasai orang-orang mukmin, yang menguasai adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman yang mengerjakan menegakkan sholat, membayar zakat dikala mereka sedang berrukuk. Dikala sedang rukuk mereka. Asbabun nuzulnya nggak ada perbedaan pendapat. Ini untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ini ala kulli hal beberapa ayat. Kemudian hadis terkenal di hadis tadi sudah saya kutip, dikatakan bahwa man mata walam ya'rif imam zamanihi mata maitatan jahiliyah. Barang siapa mati tidak tahu pemimpin pada zaman dia, maka dia ibarat matinya jahiliyah. Atau di dalam hadis yang lain dikatakan inna min ba'di isna asyar amiran kulluhum min Quraisy. Setelah aku ada 12 imam, semuanya dari Quraisy. Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim bahkan kurang lebih ada 6 hadis saya hitung. Inna min ba'di isna asyar amiran. Setelah aku ada 12 imam, semuanya dari Quraisy. Itu menandakan, nah ini sangat kontradiktif dengan ayat yang tadi, dengan hadis yang tadi. Setelah aku orang yang selamat yang mengikuti aku dan khalifahku, sementara khalifah 30 tahun. 30 tahun itu hanya 4 orang. Sementara dalam hadis yang sahih yang lain 12 orang. Ala kulli hal banyak lagi hadis-hadis yang dapat atau di Quran dikatakan mereka, cuman ayat Arabnya saya lupa. Dikatakan bahwa nanti di akhirat mereka akan dikembalikan dengan imam mereka. Ada itu ayatnya saya lupa. Yauma nad'u kullu unasin bi imamihim. Pada hari kami kumpulkan mereka beserta imam-imam mereka. Loh, keke ini kalau nggak ada imam. Nah, gitu. Jadi istilahnya bab ini adalah kita berbicara bahwa imam itu wajib adanya dari tinjauan akli dan tinjauan nakli. Jadi dari tinjauan aklinya menurut hikmah ilahiyah harus ada imam. Begitu juga dari naklinya. Ini tinjauan pertama daripada imam secara umum. Kemudian syarat-syarat imam ini masih umum ini. Imam itu syarat yang paling fatal harus maksum. Harus yang paling berat, maaf. Nggak, maksudnya yang pokok. Ya, yang paling pokok. Yang paling vital. Paling vital. Ahsan. Tambih halamakani. Katanya Ustaz Ja'far yang itu nulis sekretarisnya Ayatullah Ja'far Subhani, yang nulis buku-buku itu Ustaz saya, didiktekan sama Ayatullah Subhani ini. Yang nuliskan Ustaz saya itu Mafahimul Quran 5 jilid, Tauhid wa Syirik dan seterusnya itu. Itu kalau diingetin pada satu saat dia salah bicara, diingetin ahsan tambih halamakani. Di peringatan tepat pada sasarannya. Jadi tepat pada sesuanya. Jadi kritikannya tepat gitu. Ahsan gitu. Tambih halamakani. Nah, ini kita mau bicara syarat yang paling vital adalah isma, yakni maksum. Orang imam ini tidak boleh berbuat dosa.
Gitu. Nah, dalilnya kenapa? Akli dulu nih ya kan. Dan kita sudah bahas dulu bahwa di akidah Ahlul Bait itu Quran sebagai penunjang aja kalau masalah teologi. Ya kan? Sebagai penunjang kalau ingin sempurna imannya itu. Jadi harus dia melanglang dulu dengan akalnya. Seperti ayat tadi, kami sudah beriman, dikatakan kau belum beriman. Padahal ini ikhlas. Karena belum melanglang dengan akalnya. Sehingga dia bisa goncang ini. Nabi tiada bisa goncang keyakinannya. Ala kulli hal dulu sudah pernah dibahas. Ini harus maksum, ini imam. Kenapa begitu? Pertama, ini akli. Kita katakan tadi bahwa imam adalah berfungsi atau bertugas sebagaimana tugas-tugas Nabi. Kecuali satu, yaitu menerima wahyu. Tapi menjabarkan wahyu, ya kan, menafsirkannya, membimbing orang yang begitu kompleks ini dalam masyarakat. Nah, kalau orang ini atau imam ini masih ada kemungkinan berbuat dosa, berarti fungsi itu tidak berjalan. Orang kalau masih bisa berbuat dosa, mau memberikan hidayah pada masyarakat, membimbing masyarakat kepada siratal mustaqim, ya nggak bisa. Nggak bisa, bagaimana? Dia sendiri masih punya dosa. Mau menasihati orang, ittaqullah aja, usikum wa nafsi. Andalannya itu, usikum wa nafsi. Tetapi dia tidak ingat kabur maqtan indallahi an taqulu ma la tafalun. Murka Allah sangat dahsyat kepada orang yang ngomong tapi nggak ngerjain. Dia tidak ingat. Jadi jalan tengahnya apa? Mubalih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Jadi aku bernasihat kepadamu tapi bernasihat pada diriku juga. Itu jalan tengahnya. Tapi kalau kebudayaan tawadu ini tidak dipahami, ya usikum wa nafsi, hanya dia tidak mencambuk dirinya. Mubalih tidak punya ekstra usaha untuk mencambuk dirinya kebanding masyarakat. Dia sama seperti masyarakat usahanya. Padahal tidak demikian. Dia harus ingat kabur maktan tadi itu. Murka Tuhan lebih besar, dahsyat kepada orang yang ngomong tidak lakukan. Itu mestinya begitu. Ya, mesti ingat ya. Ittaqullah. Ini saya dapat laknat dari malaikat. Kalau saya tidak mempunyai kekuatan ekstra berusaha untuk jadi orang takwa, atau bahkan terang-terangan berbuat maksiat. Betul. Kabur maktan tadi. Nah, jadi istilahnya imam yang mempunyai tugas menafsirkan ayat-ayat Quran, membimbing rakyat, yang salah dibenerin, dia harus bersih dari salah. Tapi ingat, bersih salahnya bukan hadiah majani dari Allah, tapi dari ikhtiarnya sendiri. Artinya mabda'nya dengan kita, seperti kita lah. Kita kalau berusaha dan sambil memohon sama Allah, kekuatan kita semakin tinggi. Sholat kita kalau canggih, bersih kita dari dosa. Tidak usah khawatir. Allah sudah menjamin, inna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah kamu dari perbuatan mungkar, fahsya. Nah, maka itu ini sebagai tambahan di mazhab Ahlul Bait, orang yang masih punya dosa tidak boleh jadi imam sholat. Imam sholat aja nggak boleh, apalagi imam ummah. Imam sholat nggak boleh. Jadi di masjid-masjid, terus kita mau naik gitu ya, nggak bisa kalau orang nggak menyaksikan dia adil. Dan haram, nggak boleh, batal kalau anda ikut. Kecuali kalau anda sudah melihat kewajiban makmum, melihat lahir imam. Lahirnya imam itu bagaimana? Lahir sehari-harinya gitu. Tapi tugas imam lahir batin. Jadi imam yang mau jadi imam sholat harus menilai dirinya lahir batin. Kalau kita, wajib atau tugas kita, kalau kita mau makmum sama orang sholat, kita hanya melihat dohirnya saja. Tapi dia, imam yang kita jadikan imam, melihat lahir batinnya. Kalau dia masih belum adil, tidak boleh jadi imam. Kecuali kalau dipaksa sama makmumnya. Tidak, kita yakin antum imam. Fadal. Itu baru dimakfu dalam artian ketat. Karena apa? Barangkali karena ayat itu tadi. Jadi salah satu hikmahnya, sesungguhnya sholat itu mencegah kamu dari berbuat dosa. Loh, kalau masih berbuat dosa, berarti sholatnya belum beres. Tidak mungkin Allah yang bohong. Kalau sholatnya belum beres, dia mau jadi imam, mau jadi duta sekian orang menghadap Allah. Berantakan semua istilahnya. Bagaimana? Bukan berarti kalau orang berbuat dosa sementara dia sholat, berarti ayatnya salah, bukan gitu.
Mungkin maksudnya Bukan, tapi sholatnya ini belum sempurna. Jadi sholat ini sebenarnya, tapi ini jangan dipikirin dulu, nanti pembahasan kita rusak. Sebenarnya amal kita ini makhluk. Kita ini menciptakan makhluk sebenarnya. Dengan sholat, sodako itu makhluk. Dan itu betul di Quran. Engkau akan melihat amalmu nanti kan. Bukan melihat fotokopinya, videonya. Kok saya sholat ini. Saya sedekah. Bukan begitu. Langsung dia berbentuk istana. Apa ini? Ini dulu yang kau beramal jahriyah itu. Wakaf yang 3 hektar jadi ini. Wah, betul. Iya. Jadi makhluk itu yang kita lakukan itu berbentuk. Sholat nanti bidadari datang, wah mijit-mijit kita. Apa ini ya Tuhan? Ini sholawatmu. Paham kan? Kalau sudah di sorga kita nggak akan kaget. Apa ini? Enggak kan? Silahkan gitu. Nah, ini sekedar bahasa sorga yang saya duniakan ini. Bahasa sorga yang saya duniakan. Takjub ini. Mereka terheran-heran ahli sorga, tapi begitu juga nanti di akhirat. Ya Allah, kenapa saya ini kok panas, badan saya ini kok panas? Ya, itu karena dosamu. Sampai itu saking panasnya barangkali lidahnya itu dia guntingi sendiri, jam. Karena panas, tumbuh lagi, terasa panas lagi, digunting lagi, panas terus gitu. Apa ini? Dosanya tadi. Dosanya telah membentuk makhluk yang panas itu tadi. Sampai dikatakan di Quran, sesungguhnya neraka itu bahan bakarnya dari manusia. Kurang lebih guru saya pernah mengatakan, orang yang selalu berbuat maksiat dan sudah hitam ini hatinya, sebenarnya hatinya itu lebih panas dari neraka. Jadi betul kalau Allah mengatakan, aku panaskan neraka dengan orang-orang untuk memanaskan neraka. Bahan baik kayu bakarnya. Kalau nggak ada orangnya itu barangkali nerakanya tidak sepanas, tidak dahsyat panasnya. Tapi karena dibantu dengan orang-orang yang menjadi bahan bakarnya ini, akhirnya apa? Akhirnya nerakanya jadi dahsyat. Karena dibantu ini. Sama dengan kayu bakar itu. Nah, jadi ini lepas dari pro kontranya, jangan dibahas ini dulu, nanti kita mau bahas imam atau. Jadi sholat kita tuh begitu. Dia tuh sampai ada satu hadis, kalau orang sholatnya dia sampai mengakhirkan keluar dari waktu sholat dengan sengaja, dan dia tidak menghormati hak sholat, wuduknya tidak dibenarkan, bajunya, sholatnya itu hitam, terbang ke langit sambil melaknati yang melakukan sholat itu. Jadi kalau kita sengaja, kalau mengakhirkan aja asal tidak keluar waktu, nggak apa-apa, sunnah aja diawalkan kan. Tapi kalau sampai keluar waktunya, sampai masuk maghrib, sampai qadha, sengaja itu, ya misalnya gurau sama istrinya subuh-subuh sampai matahari terbit, terus sholatnya dia ya wudhunya tidak pakai aturan fikih, pokoknya apa yang dia tahu, dan yang tidak serius dia bertanya sama temannya, begitu itu sholatnya, katanya Imam Shadiq yang pernah saya tahu, itu waktu terbang ke langit itu hitam warnanya dan sambil melaknati orang yang melakukan. Ini yang bakal menunggu nanti di akhirat. Nah, itu yang dikatakan famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Lihat nanti. Nah, kalau apalagi dicampur peninjauan batin, waduh, masya Allah, kalau imam masih hitam ini jiwanya, masih ada dosanya, ya masih sakit dia, masih sakit. Bagaimana mau menjadi penyembuh umat? Penyembuh umat yang seberapa kompleks, jutaan, wah bermacam-macam. Ada yang tidak jenius tapi dia ikhlas, yang bertanya kepada Nabi bagaimana, atau imam bagaimana cara menghadapi orang begini. Bagaimana orang yang cerdas tapi suka mengiskal, tidak beribadah, dia intelektualnya lumayan cerdas dan diskusinya mantap tapi amalnya sedikit. Kan kompleks tuh. Bagaimana seorang dai, imam ini mau meluruskan orang-orang ini, mau nyembuhin yang ini perlu vitamin C, ini perlu vitamin D, itu harus tahu. Nah, kalau imamnya sendiri sakit, dia masih perlu vitamin D, tidak akan dikasihkan sama yang makmumnya yang sakit, diminum sendiri dulu. Begitu. Maka itu kabura maktan, katanya Allah. Kabura maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Murka Allah, sesungguhnya kemurkaan dahsyat di sisi Allah bagi orang yang berkata dan tidak mengamalkan. Cuman minimal yang dimurkai itu secara yakin adalah yang wajib dan yang haram. Yang haram yang dilakukan. Tapi kalau sholatlah lail, barangkali itu tidak akan dimurka kalau Anda tidak mengerjakannya.
Tapi yang betul-betul mendapat murka ini karena apa? Karena dia hukumnya aja sudah sunnah. Jadi Allah sendiri memberi hukum sunnah kepada sholat lainnya itu. Tapi yang ini haram, ini wajib, ini kalau masih dia berdakwah tapi dia masih berlumuran ini melalaikan yang wajib dan mengerjakan yang haram, ini kaburahnya maktannya ini istilahnya murkanya ini betul-betul kaburah, bukan kabur bahasa Indonesia, kaburah yakni besar bahasa Indonesia, membengkak. Di kaburah menjadi berlimpah gitu. Saya terjemahkan dahsyat tadi. Arab yang diindonesiakan. Ala kulli hal. Jadi istilahnya imam itu tidak boleh dia berbuat dosa. Itu dalil pertamanya. Karena dia sebagai ini pembimbing umat dan penasihat umat. Satu. Yang kedua, fungsi tadi tetap dengan dalil itu dasarnya. Dasar racikannya itu rempah dasarnya, dasar daripada argumen ini tetap dengan fungsi itu tadi. Fungsi imam membimbing umat. Sekarang ini saya ini sakit ini. Saya ini tidak tahu agama. Mau tanya sama imam. Wahai imam, bagaimana cara supaya hati saya ini tentram? Bagaimana? Amal saya ini, saya sudah tahajud, kok tidak tentram-tentram hati saya ini? Pernah di pesantren saya, guru saya pernah bercerita. Dia datang ke seorang ulama. Saya ini sudah sholat, sudah tahajud, tapi sama hati saya dengan yang dulu. Tidak ada bedanya. Terus tambah dingin atau tambah mutmain gitu ya, tambah tenang. Enggak sama. Ayatullah, tapi irfan ini bahasa irfan sudah, bahasa akhlak lagi, haram halal aja. Dia mengatakan apa? Kau tinjaulah fikih lagi. Ini santri, istilahnya mullah di sana, rohani. Tapi begitu dia mengeluh kepada irfan, dikatakan kembali lagi ke fikih. Kau lihat fikihmu. Kalau kau sudah sholat dan semuanya sudah tepat dan semua sudah kau kerjakan, tidak ada hasilnya, berarti ada apa-apa dengan pekerjaanmu. Kembali lagi ke fikih. Dibuka lagi fikihnya. Ini santri kok, ngelontok fikihnya. Tapi karena diingetin sama rohani, rabbani, kan? Wah, dibuka lagi, nggak ada. Satu saat dia wudhu sama guru saya. Kurang lebih guru saya itu guru saya itu menceritakan temannya begitu. Pokoknya walhasil wudhu dia sama temannya. Seingat saya temannya itu adalah guru saya itu. Wudhu. Ini misalnya sekolah, di depannya itu ada haud, ada kolam, ada wudhu, ya, tangan kanan, terus tangan kiri. Dia sambil berjalan ini, mau ngambil kitabnya yang ditaruh di dekat temannya itu. Nah, sambil berjalan itu sebelum mengusap kepalanya, dia gang kekuk jandeng muturah. Apa itu namanya sih? Kalau anda dia aja 1 jam dingin terus ingin makan itu apa namanya? Ya iseng lah. Iseng kekuk ya. Iseng setelah dia membasuh tangan kirinya, dia mengusap lagi tangan kanannya. Digetak sama temannya. Lah, ini dia kau salahnya. Apa? Wudukmu batal. Karena tertibnya hancur. Sebab di imamiyah itu kanan wajib didahulukan. Baru kiri. Nah, setelah kiri tidak boleh mengusap kanan lagi sebelum menyelesaikan wuduknya. Karena tertibnya hancur, wuduknya batal, sholatnya, tahajudnya nggak ada gunanya. Itulah di Ahlul Bait. Kalau main-main diqadha, ulang lagi sholatnya. Aduh, seminggu. Yang diingat tapi batal tuh. Itulah yang membuat saya ngotot. Kenapa orang yang sudah menerima tasayyuh saya ajar fikih dan saya beri semangat. Saya tidak mengecam dia kalau tidak ngamalin. Wah, kamu tidak diterima, enggak. Saya dukung. Gua kalau punya salah 100 kurangi 1 terus gitu proses. Begitu. Sebab begitu kalau di Indana gitu. Jadi begitu masuk tasayyuh harus sudah start ini apa dari bawah gitu. Kewajibannya apa? Imam mengatakan, misalnya amal tanpa taklid batal.
batal dan bukan pahalanya, harus dikodok lagi. Ya, orang ahlul bait ini beramal sholat, ditanya kau taklid sama siapa? Yang nggak taklid, batal itu, harus diulang lagi sholatnya. Kecuali ada perkecualian, kalau kebetulan yang dia lakukan tuh tepat dengan salah satu fatwa seorang marja yang dibolehkan untuk ditakliti. Misalnya ada 10 ayatullah, kebetulan sama dengan salah satu di antara mereka, enggak apa-apa itu. Tapi sekarang harus taklid gitu. Jadi startnya itu lain. Itulah yang mereka mengatakan sampai kalau enggak masih berbuat dosa bisa jadi imam dan sebagainya, imam sholat dan sebagainya. Ketat. Tapi enak dan lain pros. Kalau indana kita jamaah kita bukan jamaah, kumpulan masyarakat kita, orang tidak berbuat dosa kan aneh ya. Wah, aneh luar biasa. Oh, aneh. Kok di sana nggak ada anehnya? Orang tidak melakukan dosa tidak dicium tangannya. Perlu diketahui itu. Yang melakukan dosa. Kalau hanya tidak melakukan dosa, tidak karomat indah ahlul bait itu. Belum hebat, tidak dicium itu. Walaupun dia ayatullah, tidak dicium tangannya. Yang dicium itu lebih dari itu, sudah jauh. Betul itu. Jadi tidak aneh gitu loh. Kalau terus ada orang adil, masih muda sudah jadi imam sholat, tidak aneh. Sungguh tidak aneh. Di 15 tahun, kadang aja sudah jadi imam sholat. Tidak aneh. Itu hebatnya. Kalau kita enggak, sunnah maka jari 3, parfum, tapi haram-haramnya enggak di mikroskop. Wah, sholat kalau tidak pakai parfum, kalau ke pacarnya pakai parfum. Sama Allah dibandingkan, Allah itu kayak pacar. Mau pakai parfum macam apa? Mau ke pacarnya pakai draker, kepada Allah mau pakai apa? Aramis juga nggak bisa. Perbandingannya nggak bisa. Apa yang paling mahal? Apa? Saya tahunya hanya Aramis saja. Yang lebih mahal dari Aramus. Itu pun nggak bisa. Kalau mau dibanding-banding, ya kan? Nggak bisa. Kalau ingin menghormat, ya di istilahnya betul-betul diterima Allah, itu maksudnya lakukan apa yang Allah perintahkan. Artinya bersih badannya, bersih pakaiannya, bersihkan. Minimal apa? Minimal katakanlah kalau enda ikhwan kita ahli sunnah dari pusar ke lutut, itu saja, asal bersih dan diterima sama Allah. Malaikat memintakan ampun. Pakai draker tapi 1 rupiah ada haramnya. Bajunya pakai yang harganya berapa paling mahal? 0,5 juta. Terus 1 rupiah ada yang haramnya, dilaknat sama malaikat sholatnya. Tapi tadi yang hanya pakai antara bainas surah war rukbah, tapi dia betul-betul dia jaga. Saya punya teman di Bangil, kalau sholat selalu pakai sarung itu dan tidak pakai baju. Ditanya sama temannya yang kisah sama saya, ente keken nih kok gitu aja kalau sholat? Nggak, soalnya saya ini sibuk, nggak bisa nyuci sendiri. Yang nyuci pembantu saya. Saya khawatir pembantu saya itu tidak tahu mengenai hal ehwal kebersihan secara syar'i. Sarung ini saya yang nyuci. Jadi saya yakin dengan ini. Jadi saya pergi sama Allah dengan yakinnya ini saja. Terharu saya melihat itu. Nah, setelah ini mampu, atau ya yang penting sudah saya katakan tempo hari, kalau mau bersunah-sunah bagus, tapi konsentrasi kita jangan sampai lengah kepada memikroskop apa yang haram dan yang ini. Tidak apa-apa, itu baik parfum, bukan saya anti, bukan, tapi jangan sampai kita lengah dan kita tergila-gila sama sunnahnya ini. Nanti dikatakan ahlu sunnah, bukan ahlu sunnah madhab ya, ahlu sunnah dalam peramalan wajibnya nggak diperhatikan, jadi hanya ahlu sunnah aja tapi tidak ahlul wajib. Kita ini harus ahlul wajib. Perkara mau ahlu sunnah terserah. Yang wajibnya kita amalin, mau sunnah, tidak mau itu terserah. Sudah saya katakan tempo hari, kalau kita betul-betul menjaga yang haram dan meninggalkan yang haram dan melakukan yang wajib, aman sudah kita, insya Allah. Apalagi antum ini akan kumpul sama ajdadukum, tidak ala kulli hal antum jamannya saja itu apa? Suyud. Sada. Antum sada akan kumpul sudah sama ajdadukum, insya Allah. Itu yang saya ketahui dari saya belajar. Jadi minimal itu, haram tinggalkan, yang wajib lakukan tapi sesuai dengan apa yang telah diwajibkan. Artinya jangan dicampur dengan metode kita, cara sholatnya, cara wudunya, ya metode Allah. Bagaimana caranya? Ya kalau enda ahlul bait, mazhab ahlul bait, taklid kepada seorang mujtahid kalau itu bukan orang yang pandai dan bukan mujtahid. Tapi boleh jadi mujtahid.
Belajar, tapi dalam belajar ini harus taklid dulu. Kalau sudah jadi mujtahid, haram sudah dia bertaklid. Dia harus beramal dengan fatwanya sendiri. Gitu. Nah, kembali kepada permasalahan, ini saya sakit ini. Tanya sama imam. Imam kalau nggak maksum ini ya. Ya imam, hati saya ini gelisah, sholat ini. Imamnya mikir, ini kira-kira apa ini? Wah, nggak lucu kalau imam begitu. Paham? Ini kan permasalahannya yang tadi itu. Kalau imamnya masih berbuat dosa, ya kan masih sakit, saya ini makmumnya. Bukan imam sholat lagi nih, sudah imam yang kita bahas, yang istilahnya setelah Nabi ini. Ini imamnya masih berbuat dosa, masih sakit ini batinnya. Saya tanya sama dia, kebetulan yang saya permasalahkan sama dengan penyakit dia umpamanya. Wahai imam, saya ini sakit, saya ini gelisah, sholat nggak bisa khusyuk, begini, apa gerangan? Lah kebetulan imamnya punya dosa dan sholatnya juga nggak khusyuk ini. Mau jawab apa ini imamnya? Ya nggak lucu, nggak bisa jadi pengayom umatnya, nggak bisa kalau imam semacam itu. Di kalau masih ada kemungkinan berbuat dosa, itu dalil aklinya. Karena kita hanya beberapa dalil itu aja cukup, kita masuk ke dalil nakli. Tapi itu sudah paten, insya Allah hatta 2 dalil, kalau tidak bisa digoyahkan, antum bisa memegangnya itu darat-darat. Kalau di pesantren barangkali sampai 10-20 dalil. Sampai ada suatu buku Al-Fai Hujjah li Imamati Ali ibn Abi Thalib. 2000 dalil tentang keimaman Imam Ali. Itu di pesantren itu dibahas. 2000 dalil mengenai dalil bahwa Ali adalah imam yang pertama. 2000 dalil. Ala kulli hal. Dalil nakli. Dalil tadi dalil akli, sekarang dalil nakli. Syariat apa berkata? Syariat nih, Allah berfirman tetap yang tadi, cuman pengolahannya aja lain. Kasih bumbu dikit sudah jadi dalil ini. Tapi bukan karena kepandaian ngomong, memang begitu. Jadi pokok argumennya di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ta'allah kepada Allah dan ta'allah kepada Rasul dan ta'allah kepada ulil amr dan ulil amr. Sekarang kita tanya, kenapa Allah tidak mencukupkan taat kepadaku? Cukup, kan mestinya sama Allah aja. Kenapa kok sama Nabi? Karena ada beberapa hal. Satu, karena Nabi sebagai duta Allah, penyampai. Tuh, jadi beliau penyampai. Nah, sekarang saya tanya, setelah Nabi tiada, siapa penyampainya? Ulil amr itu. Nah, yang kedua, ulil amr kan? Yang kedua, apa mungkin Allah menyuruh taat kepada Nabi dan Nabi berbuat salah dalam perintahnya itu? Sudah kita katakan tujuan penciptaan baik dan kembali kepada manusia. Kalau Allah menyuruh taat kepada Nabi dan Nabinya masih ada kemungkinan berbuat salah, dosa, berarti sama halnya Allah menyuruh berbondong-bondonglah kamu bermaksiat kepadaku asal itu dilakukan Nabi. Kan tidak lucu. Tujuan hidup apa terus? Konsep hidup itu apa yang ditargetkan dalam hidup apa? Kok asal taat sama Allah, minum bir bismillahirrahmanirrahim bisa jadi halal? Ya kan? Makan babi asal baca surat Yasin dulu bisa jadi halal. Artinya makan babi kek atau minum bir kek asal ikut Rasulullah, dan itu bahasa kias saya tadi. Jadi asal ikut Rasulullah sudah jadi halal. Apa begitu? Kan tidak toh. Jadi Nabi itu harus murni. Karena tidak mungkin Allah menyuruh kita berbondong-bondong bermaksiat kepada dia. Satu itu. Sekarang ulil amr. Kenapa kok tidak cukup kepada Nabi? Kok ulil amr? Allah tahu karena Nabi umurnya beberapa tahun aja. Setelah itu nggak ada Nabi. Ulil amr. Yang kedua, dalil kepada Nabi pun sama dengan kepada ini. Tidak mungkin Allah menyuruh kita taat kepada seorang pemimpin kalau dia masih berbuat salah. Kemudian berarti Allah menyuruh kita berbondong-bondong bermaksiat kepadanya asal dipimpin oleh seorang pemimpin. Tidak bisa. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian kaum muslimin. Seorang mujtahid, seorang pemimpin, kalau engkau benar, kalau dia benar kita ikuti, kalau dia salah kita nasihati. Katanya seorang penyair, dilengkapi aja. Faidan antum imamukum. Kalau begitu engkau imam kamu. Kalau engkau berkata bahwa kalau pemimpinmu benar kamu ikuti, dan kalau pemimpinmu salah kamu nasihati, kalau begitu kamu adalah pemimpin kamu. Nah, logis. Ya kan?
Tidak logis. Ya kan? Ya begitu. Nah, kemudian jadi tidak mungkin Allah menyuruh kita taat kepada seorang amir wa ulil amri minkum ini kalau masih dia berbuat maksiat. Itu nakli yang pertama. Nakli yang kedua dalam surat Al-Insan dikatakan, atau Ad-Dahr, ada dua nama itu. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum atiman aw kafura. Maka sabarlah kamu dengan hukum Tuhan dan jangan taati orang yang asim, orang yang punya dosa atau orang-orang kafir. Tidak boleh taati. Nah, padahal tadi ulil amr wajib kita taati. Ati Allah wa ati Rasulullah wa ulil amri minkum. Sementara ada larangan jangan ikut kepada orang yang dosa. Berarti ulil amr dan Nabi tidak boleh mempunyai dosa. Itu dalil naklinya. Saya pikir dua itu. Kemudian barangkali di sini ya, la yanalu ahli zalimin. Di kitab ini disebut la yanalu ahli zalimin. Ini saudara kita ahli sunnah wal jamaah ini juga sebenarnya sedikit mengherankan. Kenapa? Karena di sholat mereka berkata begini, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, dalam ayat Quran apa berkah yang diberikan Allah kepada keturunan Nabi Ibrahim? Imamah. Dalam ayatnya wa idibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama wa qala wa min dzurriyyati la yanalu ahdi az-zalimin. Ketika Nabi Ibrahim dites oleh Allah, tap disempurnakan, lulus tes Nabi Ibrahim. Baru Allah berkata, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Sekarang ku jadikan engkau imam. Nabi Ibrahim berdoa wa qala wa min dzurriyyati. Dia berkata, ya Allah, bagaimana dengan keturunanku? La yanalu ahdi az-zalimin. Baik, tapi tidak kepada yang zalim. Yang berdosa. Ya, yang berdosa. Nanti kita jelasin. Jadi istilahnya aku terima doamu, keturunanmu, yakni akan kujadikan imam asal bukan yang zalim. Nah, mereka itu minta ikhwan kita ahli sunnah wal jamaah minta. Tetapi ketika ada orang Syiah mengatakan bahwa ahlul bait sebagian mereka yaitu 12 imam, mereka nggak terima. Padahal mereka minta itu kepada Allah. Dan kita tidak menyimpang dari Quran dan hadis. Dan persis semua 12 itu adalah keturunan Nabi, keluarga Nabi, ahlul bait Nabi. Katakan enggak. Ya, keturunan Ibrahim juga. Mereka katakan enggak ada imam, khalifah aja yang ada dan tidak perlu maksum. Ini keke nih. Nah, tentang maksumnya ya nalu ahdi zalimin. Gimana? Iya, bahasa saya campur bahasa jamaah. Kalau di tempat lain enggak keke. Gimana ini? Gini. Ala kulli hal. Ya kan? La yanalu ahdi zalimin kata Allah. Hujan. Motor aja. Enggak apa-apa. Gelas aja, gelas. Allah berfirman, la yanalu ahdi zalimin. Aku akan penuhi doamu, tetapi tidak pada yang zalim. Nah, sekarang kalau tidak ada yang mau, ada yang mau. Jadi kalau aku terima doamu sampai saya bingung juga, tetapi tidak pada yang zalim. Sekarang saya katakan, zalim itu bukan hanya membunuh orang. Zalim itu bukan hanya mencuri, mendolimi orang, termasuk mendolimi diri sendiri. Nah, dosa adalah zalim kepada dirinya sendiri karena menganiaya dirinya. Nanti akan dicemplungkan di neraka misalnya, dimasukkan ke murka Allah. Itu zalim namanya. Nah, Allah akan terima, tetapi bukan dari orang yang tidak zalim, bukan dari orang yang zalim. Baik zalim kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain. Ya, bahasa jelasnya adalah maksum dari kesalahan itu, sehingga dia tidak menzalimi orang atau dirinya sendiri.
Itu tadi la yanulu ahdi zalimin surah Al-Baqarah ayat 119. Barangkali nomornya bisa berbeda nih. Nah, jadi istilahnya dalil naklinya tadi ada beberapa yang jelas-jelas di sana menunjukkan bahwa seorang imam yang mesti ditaati itu adalah harus maksum adanya. Saya pikir saya berhentikan sampai di sini. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, kita buka. Shallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad.